Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razan Montesan dengan NIM 2503327. Saya dari jurusan Sistem Telekomunikasi. Saya semester 2 kelas C. Hari ini saya ingin membahas suatu pelajaran, yaitu matematika diskrit, dan menganalisa sebuah artikel mengenai matematika diskrit, yaitu multi decomposition of complete graph into cycle and claw, atau dekomposisi ganda dari graf lengkap menggunakan siklus dan cakar. Pertanyaan utama dalam artikel ini adalah kapan kita bisa membagi sebuah graf lengkap Kn menjadi potongan-potongan kecil berbentuk siklus berisi 6 sisi C6 dan cakar berisi 3 sisi S3. Ini seperti puzzle matematika yang sangat sistematis. Mari kita pahami dulu istilah-istilahnya. Pertama, graf lengkap atau KN. Ini adalah graf di mana setiap pasangan titik terhubung oleh sebuah sisi. Jika ada n titik, maka jumlah sisinya adalah n dikali n minus 1 dibagi 2. Kedua adalah siklus atau CK, sebuah lintasan tertutup dengan K sisi. Jadi C6 adalah sebuah segi 6. Ketiga adalah cakar atau SK, sebuah bintang dengan K yaitu sisi. Jadi S3 adalah sebuah bintang dengan 3 kaki yang keluar dari satu titik pusat. Dalam konteks ini mereka menyebutnya cloud. Keempat, dekomposisi, membagi sisi-sisi dari graf utama. Dalam hal ini, KN menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok membentuk sebuah salinan dari graf yang diinginkan, yaitu C6 atau S3, dan tidak ada sisi yang digunakan 2 kali. Ada syarat yang wajib dipenuhi, seperti yang dinyatakan oleh teorema 1.1. Untuk bisa melakukan dekomposisi ini, jumlah total sisi harus cocok. Kita punya persamaan 6A plus 3B sama dengan n dalam kurung n min 1 dibagi 2. Di sini A adalah jumlah siklus C6 dan B adalah jumlah cakar S3. Selain itu ada syarat khusus. Jika n ganjil, maka B tidak boleh bernilai 1 atau 2. Jika n genap, maka B harus lebih dari atau sama dengan CL n dibagi 4, yaitu pembulatan ke atas dari n dibagi 4. Bagaimana para penulis ini membuktikan bahwa syarat-syarat ini cukup? Mereka menggunakan pendekatan yang disebut konstruksi langkah demi langkah. Langkah pertama adalah kasus dasar. Mereka mulai dengan pembuktian untuk nilai n yang kecil seperti n6, n sama dengan 6, 7, 9, 10, 12 dan seterusnya. Mereka secara eksplisit menunjukkan dekomposisi yang mungkin. Misalnya untuk K6 dan lemma 3. Pada lemma 3.3, mereka menunjukkan bahwa dekomposisi hanya menunjukkan B sama dengan 3 dan A sama dengan 1, dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan 5, dengan A sama dengan 0. Lihat bagaimana nilai B sama dengan 3 muncul. Itu sesuai dengan B lebih besar sama dengan dari CL 6 dibagi 4 sama dengan 2, karena B sama dengan 2 tidak memenuhi artinya. Langkah kedua adalah blok bangunan yang terdapat pada lemas 3.1 sampai 3.11. Mereka membangun dekomposisi untuk graf-graf yang lebih kompleks, seperti graf bipartit K dalam kurung 4,6 dan K dalam kurung 6,6. Graf bipartit ini adalah blok bangunan yang akan digabungkan untuk membangun graf lengkap yang lebih besar. Contohnya mereka menunjukkan bahwa K dalam kurung 4,6 dapat dipecah menjadi 4 siklus atau 8 cakar. Ini seperti memiliki balok-balok Lego untuk menyusun struktur yang lebih besar. Langkah ketiga adalah induksi matematis,
yang terdapat pada lemas 4.1 sampai 4.8. Ini adalah langkah paling penting. Mereka membagi semua kemungkinan nilai n ke dalam 8 kategori berdasarkan modul 12, yaitu n habis dibagi 12, n bersisa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 atau 10 jika dibagi 12. Intuisi di balik pembagian ini adalah jumlah sisi Kn, yaitu n dalam kurung n-1 bagi 2 harus bisa dibagi 3 agar bisa dipecahkan menjadi C6 dan S3. Faktorisasi modulo 12 inilah yang menjamin hal ini. Untuk setiap kategori, mereka menggunakan induksi. Misalnya untuk N12R pada lemma 4.1, mereka menunjukkan bahwa K dalam kurung 12R tambah 12 dapat dibentuk dari K dalam kurung 12R ditambah K dalam kurung 12 dan beberapa salinan dari K4 dalam kurung 4,6, karena mereka sudah tahu bahwa bagaimana mendekomposisi K dalam kurung 12R dengan asumsi induksi K dalam kurung 12 dan K dalam kurung 4,6. Maka mereka menggabungkan dekomposisi ini untuk mendapatkan dekomposisi dari K dalam kurung 12R ditambah 12R ditambah 12 tentunya. Baik, kesimpulan dari artikel ini berhasil memberikan solusi lengkap untuk masalah dekomposisi Kn menjadi C6 dan S3 secara cantik dan elegan, membuktikan bahwa kondisi yang tampaknya sederhana, yaitu persamaan jumlah sisi dan batasan pada B, tidak hanya diperlukan tetapi juga cukup untuk menjamin adanya dekomposisi. Hal ini salah satu potongan dari teka-teki besar dalam teori graf, khususnya di bidang dekomposisi graf, dan membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut tentang dekomposisi menjadi siklus dan pohon dengan ukuran yang berbeda. Metode konstruktif yang mereka gunakan seperti menggabungkan blok-blok kecil dan menggabungkan induksi adalah teknik standar yang sangat ampuh dalam bidang ini. Itulah penjelasan dari kedua artikel ini. Saya harap penjelasan ini mudah diikuti dan memberikan gambaran yang jelas tentang kerumitan dalam teori graf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.